pengecer itulah yang akhirnya menjadi pangkalan. Nah, dari kejadian ini Sufmi Dasko menegaskan bahwa kebijakan yang diberikan terkait dengan perubahan agar kemudian gas tabung LPG 3 kg ini berada di pangkalan dan tidak lagi berada di pengecer bukan kebijakan Prabowo Subianto. Nah, ini juga sama gitu kan. Satu sisi Bahlil ingin menunjukkan agar kemudian berbagai macam kebijakan-kebijakan yang menyasar kepada masyarakat. Hai korban ghosting, pada akhirnya berbagai macam keputusan di dalam hubungan tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu orang atau dilakukan sepihak, karena nanti pasangan kekasih kita akan merasakan sakit hati. Hal ini sama dengan berbagai macam hal kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Salah satunya yang paling ramai adalah tentang gas LPG 3 kg. Di mana gas ini kan sebenarnya disubsidi oleh pemerintah agar kemudian berbagai macam kalangan masyarakat menengah ke bawah ini dapat menikmati berbagai macam kehadiran pemerintah sehingga harganya tidak terlalu mahal. Karena kalau aslinya ini bisa berkisar sampai 40.000 sekian harganya. Tapi karena ada berbagai macam subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga akhirnya angkanya bisa ditekan hingga 12.000 sekian. Namun ternyata menteri-menteri kita cukup kaget karena melihat berbagai macam peredaran-peredaran dari berbagai macam gas-gas tabung LPG yang sudah disubsidi untuk masyarakat miskin, ternyata bisa mencapai harga di kisaran 20, bahkan ada yang 30.000. Berlatar belakang dari berbagai macam kenaikan yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, sehingga akhirnya ada satu gebrakan yang ingin dilakukan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar dan sebagai seorang menteri yang sekarang menjabat di Menteri SDM. Beliau ingin memberikan berbagai macam tata kelola yang baik. Beliau ingin memperbaiki berbagai macam harga-harga ini, sehingga salah satu solusi dari kemahalan harga yang beredar di masyarakat munculnya adalah pangkalan-pangkalan khusus gas LPG 3 kg. Wah, ini cukup baik, cukup bagus agar kemudian semuanya stabil, harganya stabil dan tidak dilebih-lebihkan. Namun sayangnya dari berbagai macam kebijakan ini akhirnya malah menghambat dan mematikan seluruh usaha-usaha masyarakat kecil yang selama ini sudah menjadi pengedar-pengedar atau pengecer-pengecer gas-gas LPG ini. Mau ditarik gitu sehingga jadi pangkalan-pangkalan tertentu. Ini kan dilema gitu. Satu sisi masyarakat kita ini sudah berjualan gas LPG tabung ini gitu kan. Di sisi lain ini mau dihapuskan. Meskipun tujuannya adalah untuk memangkas berbagai macam harga agar sesuai dengan yang sudah diberikan subsidi oleh pemerintah. Ini pertanyaannya sebenarnya yang harus dicari tahu adalah kok bisa harga eceran yang diberikan oleh pemerintah itu 12.000 sekian, tapi ke masyarakat itu bisa sampai 20.000 bahkan 30.000. Kan ini yang sebenarnya perlu dicari tahu terlebih dahulu, sehingga keputusan atau kebijakan yang akan kita ambil itu baru akan tepat dan menyasar sesuai dengan harapan kita semua, baik harapan pemerintah yang sudah menyubsidi atau harapan masyarakat yang akan menikmati. Tapi persoalannya adalah ini terlalu terburu-buru dan lagi-lagi terlalu tergesa-gesa, sehingga inovasi yang kemudian ingin dijadikan pangkalan-pangkalan baru ini tidak bisa diterima. Makanya kemudian ada banyak keluh kesah, apalagi masyarakat kita ini kan sering panik gitu kan. Kalau menterinya kagetan, masyarakatnya panik kan. Sehingga terjadi panik buying gitu, semuanya pengen beli, semuanya sedang bersiaga, semuanya siap-siap. Ini sama kayak kasus COVID-19 yang waktu itu ada narasi bahwa perbanyaklah untuk mengkonsumsi bear brand. Semuanya beli bear brand, bahkan diborong sampai harganya melonjak karena semuanya memborong bear brand. Baik warung-warung memborong bear brand, pengusaha memborong bear brand, masyarakat juga memborong untuk menyimpan bagi diri mereka sendiri. Akhirnya dari kejadian itu maka terjadilah kenaikan atau kelonjakan harga-harga itu. Lah, LPG itu juga demikian. Kalau ini terus dilakukan, maka akhirnya akan berdampak kepada kenaikan-kenaikan harga karena semuanya sama-sama menjaga tabung gas itu. Dan masyarakat yang selama ini sudah menjadi pengecer
tidak lagi bisa mengecer. Maka dari itu ada berbagai macam gejolak yang akhirnya hari ini mendapat respon dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Sehingga semua hal yang sudah disiapkan oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM dihapuskan dan dibatalkan. Dalam artian semuanya akhirnya hari ini diperbaiki agar pengecer-pengecer inilah yang akhirnya nanti akan menjadi pangkalan. Bukan mereka harus mendaftarkan lagi, mereka harus mendaftarkan ulang, ya kan, tentang usahanya sehingga mereka punya izin untuk mengecer gas tabung LPG ini gitu. Maka melalui Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menegaskan agar kemudian instruksinya dipahami bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya seperti biasanya, namun perlahan berbagai macam hal terkait dengan pengecer ini akan diangkat sebagai pangkalan-pangkalan gas tabung LPG 3 kg sehingga perlahan terus diperbaiki, perlahan terus diperbaiki izin-izinnya untuk para pengecer ini. Jadi nanti warung-warung yang selama ini sudah mengecerkan itu akan menjadi pos-pos pangkalan LPG 3 kg. Jadi tidak terpusat lagi di satu pangkalan misalnya, atau satu daerah hanya ada satu pangkalan misalnya, enggak, tapi tetap sebagaimana mestinya dari Pertamina nanti masuk ke para pengecer-pengecer. Nah, pengecer-pengecer itulah yang akhirnya menjadi pangkalan. Nah, dari kejadian ini Sufmi Dasko menegaskan bahwa kebijakan yang diberikan terkait dengan perubahan agar kemudian gas tabung LPG 3 kg ini berada di pangkalan dan tidak lagi berada di pengecer bukan kebijakan Prabowo Subianto. Ini kan sebenarnya agar kemudian Prabowo ini terlihat merakyat dari berbagai macam kebijakannya. Karena agak mustahil juga kalau pada akhirnya Menteri Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM, beliau mempunyai kebijakan inovasi agar menstabilkan harga-harga yang kemudian diinginkan oleh masyarakat dan menjadi harapan dari pemerintah akibat berbagai macam subsidi yang telah dilakukan. Namun dari berbagai macam hal ini ketika akan ada perubahan kebijakan baru kan pasti menghubungi atasan. Nggak mungkin saya sebagai menteri tiba-tiba keluar surat edaran menteri atau surat keputusan menteri, kan mustahil. Nah, sebenarnya ini juga sama gitu kan. Satu sisi Bahlil ingin menunjukkan agar kemudian berbagai macam kebijakan-kebijakannya menyasar kepada masyarakat. Satu sisi juga ternyata malah Prabowo lah yang mengambil citra perbaikan diri bahwa kebijakan beliau memang untuk masyarakat miskin. Wah. Sehingga di sana terjadi kesejahteraan dan keadilan yang diberikan oleh presiden kita. Dari hal ini sebenarnya kita sama-sama belajar bahwa semuanya ingin terlihat baik sebagai pejabat publik dan Sufmi Dasko juga menjaga nama baik Prabowo. Ini kan sebenarnya hanya kesalahan dalam proses implementasi dari harapan yang kita inginkan. Sederhananya kan sebenarnya pemerintah ingin menjaga harga stabilitas ini tetap terjaga. Di satu sisi berbagai macam kebijakan itu telah dihadirkan. Ternyata implementasinya berbeda. Maka dari sanalah kemudian ingin diperbaiki. Dan semuanya sebenarnya sama-sama tahu tentang hal ini. Cuma karena ada berbagai macam rekayasa-rekayasa yang akhirnya terjadi banding paing dan sebagainya, maka hal ini akhirnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menaikkan citranya sehingga kebijakan-kebijakannya menjadi kebijakan yang pro dan peduli terhadap rakyat. Tapi saya apresiasi berbagai macam kebijakan yang telah Bapak Presiden lakukan karena begitu cepat dan tanggap menghadapi berbagai macam kasus-kasus yang hampir saja akan menjadi kasus viral nasional. Dan dari kejadian ini Gibran semakin tenggelam. Apapun itu, semoga semua kebijakannya tetap berdampak baik dan berdampak sangat menyenangkan bagi masyarakat Indonesia. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan-kawan.